semua aplikasi pinjaman online khususnya yang legal tentu dia sudah memiliki sertifikat atau ISO. Nah, teman-teman bisa Anda perhatikan di sini, ini sebagai acuan atau pondasi yang Anda harus pegang. Oke, dalam video kali ini ada pembahasan yang menarik ya bagi teman-teman yang memiliki aplikasi pinjol legal atau ilegal. Ada seorang atau tim IT, dia itu katanya bisa menghapus data Anda di aplikasi pinjaman online legal atau ilegal. Tetapi kalau Anda menggunakan jasa itu tentu harus mengeluarkan biaya yang sangat besar. Tapi bagaimana caranya untuk melakukan hapus data di aplikasi pinjaman online? Jadi dalam video kali ini gue akan bahas dua topik pembahasan. Tolong teman-teman dengarkan apa yang gue sampaikan dalam video ini agar teman-teman paham nih dalam dunia teknologi pinjaman online. Ya, walaupun Anda sekedar mengetahui basic-basicnya aja. Oke, kita akan masuk saja ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berjumpa kembali lagi dalam channel YouTube Tus Pinjol. Seperti di awal tadi gua katakan ada pembahasan yang menarik nih, ya, yaitu kita akan bahas lagi tentang hapus data di pinjaman online. Bahwa gue dapatkan informasi ini dari subscriber gue, dia itu mengirimkan sebuah pesan email di email resmi Tus Pinjol. Seperti ini akan gue bacakan. Kak, aku mau sharing nih. Kemarin ada yang nawarin semacam tim IT buat hapus data-data pinjol, tapi harus bayar dulu sekitar Rp550.000 di awal itu. Itu gimana, bener apa enggak sih? Soalnya harus bayar dulu. Aku galbay Kak, minta solusinya. Nah, mungkin teman-teman yang sudah pemain pinjol cukup lama, ya mungkin teman-teman sudah paham nih apa yang Anda akan utarakan atau apa yang Anda ingin komentarkan. Silakan saja diketikkan saja untuk masalah informasi tim IT katanya bisa hapus data pinjol. Nah, di sini akan gue bahas secara detail dan gue akan bahas dua topiknya, yaitu hapus data pinjol dan tim IT hapus data pinjol. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan, silakan saja diketikkan dalam komentar dan insya Allah nanti akan gue jawab melalui video ini. Banyak di luar sana jasa-jasa yang gak jelas seperti backup DC lapangan, backup aplikasi, cloning aplikasi, cabut sadap pinjol, hapus data pinjol, dan lain sebagainya. Dan yang lebih parahnya lagi, para kelompok-kelompok ini dia yang mengatasnamakan IT. Nah, ini yang jelek nama IT di mata orang awam. Makanya di sini gua berikan edukasinya biar teman-teman tidak salah paham, tidak gagal paham, dan mengerti tentunya basic-basic yang akan gua sampaikan. Apabila Anda mendapatkan sebuah penawaran dalam video ini, seperti dalam video ini, yang Anda harus lakukan, jangan pernah Anda percayai bahwa ada penawaran atau jasa hapus data pinjol, cloning pinjol, backup aplikasi, backup DC lapangan. Jangan Anda sekali-kali mempercayainya. Walaupun bisa dikatakan, oh bayar jasanya nanti di akhir, jangan pernah Anda percayai. Walaupun jasanya itu bayarnya di akhir ataupun di awal, sama saja sudah pasti 1000% itu penipuan. Tidak satupun orang yang bisa menghapus data Anda di dalam aplikasi pinjaman online. Walaupun bisa dihack, ya tentu bisa dihack. Tetapi level tingkatan untuk bisa menghack sebuah website ataupun aplikasi ataupun platform, tentu orang-orang tersebut harus memiliki skill dewa. Skill ya, sebagai contoh mungkin kayak Bjorka seperti itu. Nah, orang-orang seperti itu yang bisa menghack atau bisa menghapus data Anda di dalam suatu situs atau web. Tentu orang-orang seperti itu tidak sembarangan dan tentunya mereka menargetkan ya seperti perusahaan-perusahaan besar ataupun pemerintahan. Namun ini kan dunia pinjol, bisa dikatakan ini receh.
ya dikatakan ini receh. Apalagi dengan jumlah jasanya itu cuman kecil banget, 550.000. Kalau kalian bermain dalam dunia IT yang seperti dalam cyber seperti ini, ya tentu teman-teman harus mengeluarkan biaya yang sangat besar. Tidak sekecil seperti ini, ya. Dan juga apalagi dia yang katanya ngaku sebagai tim IT, tapi rajin banget tuh bro, yang namanya bermain sales marketing, membuat iklan, membuat konten dengan fungsi tujuannya untuk menipu kalian, untuk menguntungkan diri para kelompok tersebut. Nah, teman-teman, dasar yang Anda pegang adalah seperti ini. Yang Anda harus ketahui, semua aplikasi pinjaman online, khususnya yang legal, tentu dia sudah memiliki sertifikat atau ISO. Nah, teman-teman, bisa Anda perhatikan di sini, ini sebagai acuan atau pondasi yang Anda harus pegang. Jadi semua pinjol legal itu sudah memiliki ISO ataupun sertifikat keamanannya bro. Jadi nggak sembarangan bro, perusahaan pinjol membangun sebuah sistem, apalagi banyak data-data nasabah, itu perusahaan pinjol ataupun platformnya harus memiliki ISO. Dari sini teman-teman kalian bisa baca, ya akan gue bacakan sedikit aja. ISO dalam konteks pinjaman online atau pinjol merujuk pada standar keamanan data informasi yang diterapkan oleh perusahaan pinjol. Dari kalimat atas saja juga sudah jelas banget bro. Jadi sebuah perusahaan pinjol legal itu harus memiliki standarisasi, ya, sertifikat ISO seperti ISO 27001. Jadi standarnya di ISO 27001 menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki sistem manajemen keamanan informasi yang kuat. Dari sini jelas sekali bro, keamanan informasi yang kuat, ya udah jelas sekali, ya. Jadi bagi teman-teman, ini sebagai landasan teman-teman, acuannya seperti ini. Tidak bisa pinjol itu dihapus data-data nasabahnya. Bisa, tapi itu pun orang ya yang memegang servernya lah. Itu bisa, harus bisa, ya. Dan juga ya mungkin bisa dihack, ya bisa kemungkinan dihack. Nah, yang namanya sistem itu nggak dijaminkan 100% aman. Pasti ada aja yang terjadi seperti ya kecelakaan, ya mungkin data nasabah kena kehack atau sistemnya error dan lain sebagainya. Ya, tetapi di sini sudah jelas sekali sudah memiliki ISO. Dan untuk teman-teman yang Anda harus ketahui, di dalam dunia pinjaman online atau di dalam dunia keuangan, banyak sekali ini orang-orang atau kelompok-kelompok ini manfaatkan kondisi Anda takut disebar, takut datang sama DC. Maka kondisi-kondisi Anda itu akan dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok seperti itu, seperti hapus data dan sebagainya. Jadi tidak ada yang bisa menghapus data pinjol kecuali si pemiliknya ataupun hacker-hacker sekelas dunia internasional. Bro. Ya, apalagi orang-orang tersebut yang katanya ngaku IT, yang ngaku hacker, yang katanya dia mengeluarkan programnya menunjukkan seperti itu. Itu cuman gimmick aja. Dan dia menargetkan orang-orang yang awam dalam dunia teknologi. Jadi bagi teman-teman, sekali lagi, apapun resikonya yang Anda alami saat ini ketika Anda memiliki gagal bayar di sebuah aplikasi pinjaman online legal atau ilegal, Anda ya wajib tuh siap untuk disebar data, siap yang namanya penagihan di kontak emergensi, siap yang namanya data masuk Slik OJK dan lain sebagainya. Ya Anda harus siap. Ya kalau nggak siap ya lu lunasin. Ya kalau lu nggak siap ya lu jangan utang pinjol. Simple toh. Jadi semua orang pasti akan mengalami hal yang serupa, seperti diteror, sebar data, didoxing dan lain sebagainya. Sekali lagi, walaupun di luaran sana katanya ada PT-nya, katanya ada kantornya, katanya ada fisiknya, tetapi dia memberikan penawaran cloning aplikasi pinjaman online, backup aplikasi, hapus data, pengamanan data pinjol, Galbe Madrid katanya nggak aman, 1000% itu penipuan. Jadi
Bagaimana solusinya ketika gue mau gagal bayar nih bang? Ini sangat simpel dan sangat gampang sekali kok. Nggak ada yang susah. Yang susah itu Anda melawan pikiran kalian, memerangi pikiran kalian. Ya. Solusinya ketika teman-teman punya aplikasi pinjaman online, ya Anda harus wajib paham dalam dunia peraturan pinjaman online. Di YouTube gue banyak yang sering gue bahas tentang edukasi pinjaman online. Lu dengarkan, lu galbe mandiri, selesai. Yang kedua adalah Anda wajib untuk menginstal seluruh aplikasi-aplikasi yang Anda gunakan. Baik itu apapun jenisnya, Anda lakukan untuk hapus atau copot aplikasinya. Yang ketiga adalah Anda harus wajib yang namanya memprivasikan seluruh akun media sosial kalian. Yang keempat ini adalah teman-teman harus memiliki rasa masa bodoh di dalam pikiran kalian. Anda tanamkan itu. Jangan kalian pikirkan mau dia sebar data kayak mau dia gini kayak, udah cuekan aja. Karena teror pinjaman online itu sifatnya hanya sementara. Tidak selamanya bro, sementara doang. Semakin Anda mendalami rasa ketakutan Anda, maka Anda siap-siap aja akan mengalami kerugian yang sangat besar. Anda gak percaya dengan omongan gue, silakan Anda lakukan. Pasti nanti ujung-ujungnya Anda hanya bisa menerima, aduh gua nyesel bang, seperti itu. Ya, jangan sampai Anda hanya menerima penyesalan Anda. Udah rugi uang, sudah habis-habisan harta, lanjut yang ketiga hanya menerima penyesalan. Mau dia ada DC lapangan ya, mau dia sadap kontak, ya sudah, itu memang udah terjadi pastinya. Karena sebelumnya itu sudah menjadi kelalaian Anda. Anda lalai, Anda ceroboh tanpa harus mencari informasi terlebih dahulu untuk melakukan pinjaman online. Dan selanjutnya adalah bagaimana kalau aplikasi ini menyadap? Cukup uninstall aja kok. Bagaimana hapus caca dan hapus data? Ya itu kan opsional, pilihan. Gak harus dan semestinya hapus caca dan hapus data. Bila ada yang mengatakan hapus caca dan hapus data itu aman, salah besar. Hapus caca dan hapus data di dalam APK pinjol bukan berarti menghapus data Anda di sistem pinjol atau menghentikan teror pinjol. Jadi teman-teman, jangan salah persepsi seperti Anda menghapus Anda menguninstall aplikasinya untuk menghilangkan teror. Salah banget. Jadi pinjol terornya hanya sementara, jangan kalian takuti. Apalagi teman-teman percayai yang namanya jasa-jasa yang gak jelas. Banyak kan di TikTok yang saat ini orang lagi live yang mereka sedang mencari mangsa. Backup DC lapangan, backup aplikasi, cloning aplikasi, cabut sadap pinjol, banyak kok gimmick-gimmick yang mereka lontarkan seolah-olah mereka adalah hacker ataupun IT. Padahal mereka itu bocah-bocah warnet yang baru kemarin mengerti tentang dunia internet. Jadi bagi teman-teman, kita harus berpikir secara logis aja. Jadi secara logis akal pikiran kalian. Jangan mudah dibodoh-bodohi oleh sekelompok-kelompok orang yang memang baru kemarin baru ngerti dunia internet. Anda orang berpendidikan ya harus berpikir dengan cara logis. Jangan sampai Anda kemakan dengan omong-omongan sales pinjaman online, sales DC pinjol, sales joki pinjol. Katanya dia pakai tim IT, pakainya inilah, pakainya itulah, ada kantornya lah, ada fisiknya. Jangan kalian percayai. Galbekan dari sekarang sebelum Anda terlambat. Usahakan galbe dengan cara aman. Usahakan galbe dengan cara mandiri. Usahakan galbe dengan cara untung. Jangan sampai Anda punya aplikasi pinjol malah galbenya dengan cara buntung. Maksudnya seperti apa bang? Lu punya aplikasi, lu tarik semua limitnya, selesai perkaranya. Jangan sampai lu punya aplikasi pinjol malah Anda mempertaruhkan sertifikat rumah, BPKB, kendaraan, dan lain sebagainya. Ya udah, setelah itu lu jadi gembel di jalanan. Setelah jadi gembel, lu hanya bisa ngemis-ngemis doang kepada orang lain. Bang, APK pinjol dong yang gampang cair. Bang, gue butuh duit dong. Bang, gue gini dong. Itu contoh orang-orang males. Jadi budayakan harus rajin. Anda butuh makan, Anda butuh sesuatu yang Anda ingin butuhkan. Usahakan
kerja. Jangan sampai Anda menginstal, kerjaannya itu menginstal APK pinjol. Ada informasi APK pinjol yang katanya gampang cair, langsung download dan install. Ketika sebar data, ketika ditolak, komplain. Itu orang-orang males, bro. Ya, mungkin segitu aja informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay.